pelajarannya yaitu mengenai generator dan transformator. Di mana di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai generator. Adapun pengertian dari generator yaitu generator merupakan suatu mesin yang mengubah tenaga mekanik menjadi tenaga listrik. Di mana tenaga mekanik di sini itu digerakkan untuk memutar kumparan kawat penghantar dalam medan magnet maupun sebaliknya. Itu adapun bagian-bagian dari generator. Umumnya di rumah-rumah kita itu biasanya seringkali kita melihat bentuk generatornya seperti ini. Di mana di sini tuh ada bagian namanya radiator, skid, itu mesin pendingin, terus ada kontrol panel, ada motor, ada fuel systemnya untuk menampung biasanya bahan bakarnya. Nah, di sebelahnya ini di dalam dari mesin generator tersebut. Adapun ada turbin, rotor, stator, terus ada di sini tuh disebutnya biasanya baling-baling besi untuk memutarkan si turbin di sini. Mesin kerja generator, kita akan menyimak video dari YouTube. Simak dari video ini bagaimana mesin kerja dari generator. Generator terbagi menjadi dua, yaitu generator arus searah dan arus bolak-balik. Apa sih generator arus bolak-balik atau generator AC? Alternating currents, di mana juga dikenal sebagai generator arus bolak-balik yang merupakan perangkat generator yang dapat menghasilkan arus listrik yang mengalami perubahan arah secara periodik. Di mana jenis ini itu biasanya memiliki dua kabel masing-masing yang berfungsi sebagai kutub positif dan kutub negatif. Nah, biasanya polaritas ini tuh juga berubah-ubah. Nah, memungkinkan aliran listrik bergerak maju dan mundur dalam rangkaian listrik. Terus, generator AC ini juga biasanya menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik, di mana perubahan medan magnet dalam sebuah kumparan menghasilkan arus listrik. Nah, selanjutnya ada pun generator DC atau generator arus searah. Sering juga disebut sebagai generator direct currents, juga dikenal sebagai generator arus searah, yang merupakan perangkat yang menghasilkan arus listrik dengan arah yang tetap. Berbeda dengan generator AC sebelumnya, generator DC ini biasanya menggunakan komutator yang bukan berupa slip ring. Nah, komutator sendiri ini berfungsi untuk membalikan arah arus di dalam kumparan setiap setengah putaran, sehingga arus yang dihasilkan pun akan jadi searah. Nah, si komutator itu biasanya terbuat dari segmen-segmen tembaga yang bekerjasama dengan sebuah brush atau kita sering sebut sikat yang terbuat biasanya dari bahan-bahan karbon. Jenis-jenis generator DC ini juga terbagi menjadi dua, di mana ada generator DC dengan penguat terpisah dan generator penguat sendiri. Adapun generator penguat terpisah ini menggunakan sistem penguat eksternal untuk meningkatkan tegangan output. Nah, penguat ini biasanya berupa amplifier yang terpisah dari generator itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada generator penguat sendiri. Nah, generator ini tuh memiliki sistem penguatan yang terintegrasi di dalamnya menggunakan sebagian dari output untuk menyuplai arus ke kumparan. Si arus bolak-balik atau kita sebut AC itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada generator kutub luar dan generator kutub dalam. Di mana generator kutub luar ini biasanya berupa kumparan medan yang terdapat di luar rotor. Nah, kalau kutub dalam itu biasanya kumparannya terdapat di dalam rotor. Eksitasi generator. Yang pertama ada eksitasi luar. Pada generator, eksitasi luar yaitu berupa sumber DC yang disuplai dari motor yang digerakkan oleh penggerak bola yang sama dari generator AC. Nah, yang kedua itu ada eksitasi generator sendiri, di mana generator eksitasi sendiri ini biasanya dayanya diambil dari terminal AC yang kemudian diubah menjadi DC penyearah dan kemudian disatukan kekuatan generator AC menggunakan stiker. Hubungan antara
dan trafo daya. Di sini ada sumber air, di mana sumber air ini berfungsi untuk menggerakkan si turbin tersebut. Kemudian dari turbin tersebut akan menghasilkan gerak yang akan diubah oleh generator menjadi listrik. Nah, si trafo ini nanti ada fungsinya yaitu sebagai pengatur tegangan. Beberapa jenis-jenis gangguan yang sering dialami oleh generator. Yang pertama itu ada gangguan daya balik, yang kedua ada gangguan tegangan lebih, yang ketiga ada gangguan putaran yang lebih, yang keempat ada gangguan arus lebih, yang kelima itu ada gangguan beban tidak seimbang, yang keenam ada gangguan kumparan medan, dan yang terakhir ada gangguan kumparan stator generator. Dalam kehidupan sehari-hari yang seperti kita sudah ketahui bahwa umumnya generator itu biasanya digunakan sebagai alat pengganti listrik ketika mengalami pemadaman listrik. Nah, di sini ada yang pertama fungsinya yaitu sebagai listrik sementara saat listrik mati, yang kedua sebagai listrik cadangan untuk bisnis, yang ketiga untuk mengoptimalkan kegiatan ekonomi, yang keempat sebagai solusi listrik di daerah pedalaman, yang kelima itu biasanya digunakan untuk pada saat berkemah, yang keenam sebagai cadangan listrik di rumah sakit, dan yang terakhir itu sebagai solusi tambahan daya listrik. Nah, di sini juga ada pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada saat digunakan dalam bidang rumah tangga, di mana generator portable yang biasa digunakan sebagai sumber cadangan listrik saat terjadi pemadaman. Nah, yang kedua itu sebagai pembantu untuk industri listrik, di mana biasanya banyak pabrik menggunakan generator untuk memastikan operasional tetap berjalan saat terjadi gangguan listrik. Yang terakhir itu ada pada sektor pertanian, di mana di daerah pedesaan generator sangat berfungsi sebagai penyuplai listrik pada pompa air, sistem penyiraman, dan peralatan pertanian. Adapun pengaplikasiannya dalam bidang-bidang lain yang mungkin nanti kalian bisa cari tahu sendiri melalui sosial media atau internet. Baik, tadi kita telah mempelajari mengenai generator. Nah, sekarang Ibu akan mengenali kalian mengenai transformator. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian dari transformator. Transformator atau kita sering dikenal sebagai trafo sejatinya merupakan suatu peralatan listrik yang mengubah daya listrik AC pada suatu level tegangan ke satu level tegangan berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik tanpa mengubah frekuensinya, atau sering kita menggunakan sebagai pengatur tegangan. Nah, transformator sendiri bisa digunakan untuk mentransformasikan tegangan, menaik atau menurunkan tegangan, dan selain itu juga bisa digunakan untuk setting tegangan, terus setting arus, dan juga mentransformasikan impedansi. Nah, transformator sendiri itu juga terdiri dari dua atau lebih kumparan yang membungkus. Di sini ada prinsip kerja dari trafo, di mana transformator sendiri yang kita tahu merupakan peralatan listrik yang dapat memindahkan energi listrik dan memindahkan Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai prinsip kerja transformator, di mana transformator atau trafo merupakan suatu peralatan listrik yang dapat memindahkan listrik dan mengubah energi listrik bolak-balik dari satu level ke level yang lainnya. Nah, yang di sini tuh melalui kinerja satu gandengan magnet dan berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Transformator digunakan secara luas baik dalam bidang tenaga listrik maupun elektronika. Penggunaan transformator dalam sistem tenaga memungkinkan terpilihnya tegangan sesuai dengan ekonomis untuk tiap-tiap keperluan. Misalnya untuk kebutuhan akan tegangan tinggi dalam pengiriman dari jarak jauh. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan beberapa kesamaan yang sering muncul
dia akan mengelilingi beritan. Jadi dia akan dikelilinginya. Di sini tuh jenis ini mengelilingi ini. Nah di sini tuh jenis cakar, yaitu mengelilingi bagian luarnya. Tegangan yang dihasilkan itu akan lebih sedikit. Nah, kuat arusnya juga di sini tuh kuat arus primer lebih besar daripada kuat arus sekunder. Oh ya dah. Oke, yang kedua itu ada trafo distribusi atau saya disebut trafo step down, di mana trafo ini berfungsi untuk menurunkan tegangan karena digunakan untuk mendistribusikan energi listrik dari gandum listrik ke konsumen. Nah, biasanya kalau di situ kebalikan dari trafo step up. Jadi lilitannya awal akan lebih sedikit daripada lilitan yang akhir. Maka dari itu semua ciri-cirinya akan terbalik dengan trafo sebelumnya, yaitu trafo step up. Selanjutnya ada trafo pengukuran, di mana trafo ini digunakan untuk pemasangan alat ukur dan proteksi pada jaringan-jaringan tegangan tinggi yang diperlukan untuk trafo melakukan pengukuran. Nah, di sini ada trafo pengukuran terdiri dari trafo arus, kemudian trafo tegangan. Nah, selanjutnya ada pun bagian-bagian trafo yang seringkali terlihat, namun kita kurang paham apa itu fungsi
kita sebut sebagai PP 25W dan daya outputnya 20W. Maka nilai efisiensinya yaitu PP dikali 100%. Nah, menurut aku oke, sini PS itu kan 20, oke, dan PP itu 25W dikali 100%. 20 dikali 100 4/5 dikali 100%, dimana 4 kali 100 yaitu 400/5. Jadi nilai efisiensi trafo yaitu 80%. Selanjutnya untuk nomor 2, mungkin dari anak-anak ada yang bisa menjawab. Ibu mencoba ada. Jawabannya 1,05 ampere. Nah, iya betul ya jawaban dari ininya. Kasih teman dulu kali ya. Oke, jadi ibu rasa kalian bisa mengerti. Mungkin nanti selanjutnya